Boleh, boleh. Dikirim. Nanti aku kirim. Nanti masuk koran. Oke, bapak-bapak semua bisa diceritakan gak sih untuk kegiatan agenda hari sidang hari ini seperti apa tadi berjalannya? Ya silakan. Baik, terima kasih buat rekan-rekan media semua yang masih semangat untuk meliput persidangan ini. Tadi sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut itu ada 2 yang hadir, satu saksi fakta, satu saksi korban. Dalam proses persidangan tadi kurang lebih 1,5 jam ya, jam itu ada beberapa hal yang kami apresiasi kepada korban. Yang pertama, korban sudah menerima maaf daripada terdakwa. Kemudian demikian juga terdakwa juga sudah menyampaikan permohonan maaf di persidangan. Dan tadi keterangan-keterangan mereka juga sudah diberikan secara benar dan patut. Dan kami yakini biarlah nanti majelis hakim yang mulia mempertimbangkan keterangan-keterangan itu demi keadilan dan kebaikan bersama. Jelas pelaku tetap mengakui bahwa perbuatan itu tidak ada niat perencanaan, itu hanya spontanitas karena memang sebelum peristiwa itu diakui oleh saksi ada percecokan antara korban maupun terdakwa. Bang, tapi ada beberapa keberatan dari terdakwa oleh keterangan dari saksi tersebut. Sebenarnya bukan keberatan, itu hanya untuk meluruskan keterangan yang kurang tepat menjadi keterangan tepat sesuai dengan fakta kejadian seperti itu. Hari Ya. Saya tambahkan tadi dari keterangan saudara saksi Vivian dan Ayu sebagai korban. Ayu mengakui pada tanggal 17 kejadian, tanggal 18 dia buat laporan di 3 tempat. Pertama Polsek Pulau Gadung, terus Polsek Cakung dan Polres Jakarta Timur. Itu sekitar ada kurang lebih 6 sampai 8 jam. Jadi kita berpikir Ayu itu sehat dan mampu untuk berpikir melaporkan saudara Jos baik di dalam 3 tempat itu, Polsek Cakung, Pulau Gadung dan Polres Jakarta Timur. Jadi saya berharap hakim melihat ini fakta-fakta persidangan tadi dan luka-luka yang juga dinyatakan Vivian itu luka yang tidak terlalu apa dan ada berapa kali itu tidak kena karena jaraknya itu 4 meter sehingga itu nggak terjadi tamparan atau apa, itu lemparan. Saya berharap tidak ada pemukulan, jadi saya berharap karena pasalnya 351 ayat 1 dan 2, saya berharap itu sangat meringankan karena semua fakta-fakta itu ada diungkapkan. Dan saya tambahkan oleh rekan yang lain. Jadi gini, tadi yang bisa rekan media lihat ya, tadi kan saksi fakta itu dia mengatakan dia berdekatan. Nah, kita bertanya kalau dia lihat jelas, dia lihat jelas. Tapi pada saat dilihat masalahnya ke masa pelemparan, dia tidak lihat jelas. Jadi kan ada pertentangan antara saksi fakta sama saksi korban. Jadi makanya kita harus melihat ini apakah ini lemparan kena atau tidak kan gitu. Tapi makanya mudah-mudahan dari majelis hakim bisa melihat persidangan hari ini dan mudah-mudahan bisa terus dibebaskan. Bagus, artinya kurang puas dengan keterangan saksi pada hari ini, Bagus. Ya, bicara puas dan puas sih enggak juga. Yang penting kita sudah bisa mengorek semua rekan-rekan kita semua, jadi kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Jadi apa yang di dalam BAP itu beda dengan dalam persidangan, itu aja sih. Dari pihak keluarga George ini seberapa persen sih untuk optimis mediasi dalam kasus ini? Ya intinya kita menghormati persidangan. Kami yakin dan sangat amat yakin hakim akan memberikan yang terbaik untuk George. Karena kami yakin masih ada keadilan kok lagi di negara Indonesia ini. Intinya persidangan ini terang benderang dari kesaksian dan saksi dari korban juga dari fakta. Ya, saya tambahkan dari keterangan saksi fakta dan saksi korban itu mengarahnya ya pasal 351 ayat 1. Besoklah akan penentuan dari saksi ahli dari pihak rumah sakit dan psikiater ya dari masalah disabilitas. Jadi hari ini kita puas kok dari keterangan-keterangan saksi Ayu dan saksi fakta yang menjelaskan semua peristiwa itu, dan apalagi Ayu mengakui tanggal 18 itu dia 3 tempat mulai jam 12 dini hari sampai jam 4 sampai jam 6 dini hari lah buat laporan di Polsek Cakung, Pulau Gadung dan Polres Jakarta Timur. Itu bisa ditambahin lagi?
Baik, kami tim penasihat hukumnya George menyikapi bahwa keterangan dari dua saksi tadi, fakta maupun korban, kami punya keyakinan bahwa George ini memang sama sekali tidak punya niat untuk melukai maupun menyakiti korban. Itu hanya memang muncul spontanitas di waktu yang tidak tepat, di tempat yang tidak pas. Begitu sih, kawan-kawan. Dari penasihat hukum sendiri mau menghadirkan saksi peringannya ya? Baik, tadi kami dikasih kesempatan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena besok agendanya ahli, maka kami akan mengambil sikap besok setelah kami mendengarkan keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya intinya besok kami akan memberikan jawaban. Kami sedang berembuk juga yang terbaik untuk George. Tante mungkin nggak mau hadir hari ini, mungkin melihat George seperti apa Tante? Ya sehat, saya lihat Jos keadaannya sehat ya. Saya lihat dia juga agak kurus ya. Tapi intinya saya tanya baik, perlakuan untuk Jos cukup baik. Kan update untuk kondisi terkininya dong, katanya George juga kena kebelakang. Lagi sakit ya, lagi batuk-batuk, lagi kurang enak badan sih sebenarnya. Itu karena apa Tan? Karena diintimidasi kah di dalam atau seperti apa? Secara ininya saya kan nggak lihat ya, jadi sampai sekarang pun saya belum waktu ke lapas ada 3 kali saya ke sana, tapi saya belum bisa masuk menemui Jos. Jadi saya tidak bisa masuk, tapi saya minta tolong untuk bicara melalui HP dan mendengar sih Jos mungkin waktu kena batuk itu saat di penampungan. Tante mungkin udah ada komunikasi kah sama korban terkait masalah ini untuk udahlah, maksudnya maaf-maafan aja, mediasi. Sebenarnya dari awal kejadian terus terang ya, saya itu memang tidak berniat untuk macam-macam, apalagi tidak mau damai. Itu hal yang tidak benar ya. Dari awal itu kejadian saya tidak bela anak saya. Nah, video yang terekam itu saya yang suruh. Saya suruh untuk Cika yang jadi saksi untuk merekam supaya ada bahan untuk bawa ke polisi untuk dilaporkan. Tujuannya saya cuma mau kasih pelajaran lah, shock terapi untuk anak saya supaya dia jangan mengulangi perbuatan seperti itu. Tapi saya tidak tahu akhirnya video ini diviralkan, kemudian membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa dan negatifnya kepada saya dan usaha saya. Nah, dan saya juga berusaha untuk kalau saya pernah bilang saya mau damai, tapi apa yang terjadi ketika saya mengucapkan saya mau damai, ada pihak-pihak tertentu yang mendompleng, bahkan mengajukan nilai yang tidak sangat fantastis ya, sangat fantastis sekali, 1M. itu. Nah, jadi ada pihak-pihak tertentu, saya tidak ngomong siapa, tapi saya tahu orangnya, minta 1M. Dan jadi saya pikir, waduh 1M, saya itu tukang roti loh, saya bikin roti, bikin kue, saya bukan orang yang wah punya harta banyak banget. Jadi kalau misalnya dari roti saya hitung, 1 biji roti misalnya 5.000, 10.000, saya mau mengumpulin keuntungan berapa persen dari itu untuk dapat 1M kasih ke Ayu. Nah dari situ karena saya tidak punya uang seperti itu, jadi saya ya sudah, kita nggak bisa damai. Lalu saya waktu awal pertama kejadian sebelum viral, saya kan memang yang suruh Ayu lapor polisi, kemudian dipanggil sama polisi. Dan waktu itu yang CD itu Pak Agus. Saya juga bilang sama Pak Agus kami mau damai, cuman dari pihak kepolisian nggak tahu ya sampai berlanjut sampai 2 bulan kan itu bukan salah saya, bukan salah saya mau damai. Setelah itu ya kejadiannya kayak gini terjadi. Ibu siapa sih yang rela anaknya dikasih begini? Tidak rela sebenarnya saya. Nah, tapi saya berusaha berjalan di jalur hukum ya, berjalan di atas kebenaran, dan saya percaya Tuhan itu ada. Oke. Saya ini ya kesimpulannya begini. Kejadian itu ibu ini yang membawa ke rumah sakit dan menyuruh video dan suruh melaporkan. Artinya
orang tua tidak membela anaknya tapi memberikan pelajaran kepada Josh. Jadi itu intinya. Jadi masalah perdamaian itu ada, tapi ada miss yang kami tidak bisa lanjut untuk perdamaian. Jadi ada lagi mau ditambahin? Ada tambahan. Ya. Tadi di ruang sidang juga dari George sudah meminta maaf kepada Ayu langsung, dan hakim juga mendengarkan. Ayu sudah memaafkan George atas kelakuannya, tapi biarlah proses hukum seperti ini. Jadi intinya Ayu sudah memaafkan, ya. Dan memang proses sudah berjalan dan hakim mendengar. Dan kami yakin pasti buat George putusan yang terbaik buat George. Bagus, Ya, cukup. terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you.